Dalam dunia MotoGP, ada satu momen yang sering luput dari sorotan kamera, tetapi justru sangat menentukan arah kompetisi. Momen ketika para pembalap mulai merasa terancam. Dan sinyal itu kini mulai terlihat dari Marco Bezzecchi. Dalam beberapa diskusi paddock terakhir, muncul satu nama yang kembali membuat atmosfer berubah dingin. Marc Marquez. Bukan sekadar comeback, melainkan potensi tampil brutal pada musim MotoGP 2026. Sebuah skenario yang, menurut analisis saya, mulai memicu kegelisahan terselubung di antara para rider papan atas, termasuk Bezzecchi. Menariknya, Bezzecchi sebelumnya sempat meyakini bahwa Marquez berada di jalur akhir kariernya. Cedera berat yang dialami Marc di Mandalika beberapa waktu lalu dianggap sebagai titik balik. Banyak pihak, termasuk Bezzecchi, mengira fisik Marquez tak akan pernah kembali ke level ekstrem yang dibutuhkan untuk bersaing di puncak MotoGP modern. Namun asumsi itu kini runtuh. Dari sudut pandang teknis, apa yang membuat situasi ini berubah drastis adalah satu hal. Adaptasi Marc Marquez terhadap limit baru MotoGP, bukan sekadar pemulihan cedera. Data menunjukkan bahwa Marquez kini tidak lagi mengandalkan gaya lama sepenuhnya. Ia lebih efisien dalam energy management, lebih halus dalam corner entry, namun tetap mematikan saat face late braking. Bagi Bezzecchi, ini adalah kabar buruk. Marco Bezzecchi adalah tipe pembalap yang sangat bergantung pada flow riding, alur mulus dari tikungan ke tikungan. Ia kuat dalam menjaga mid-corner speed dan sangat efektif saat motor berada dalam kondisi stabil. Namun ketika dihadapkan pada pembalap seperti Marquez yang mampu mematahkan ritme lawan lewat pengereman ekstrem dan manuver tak terduga, zona nyaman Bezzecchi langsung terancam. Secara karakter, keduanya berada di spektrum yang berbeda. Marc Marquez adalah pembalap yang membangun keunggulan lewat chaos control. Ia nyaman berada di ambang jatuh, mengelola rear slide, memanfaatkan front end load, dan memaksa lawan bereaksi terhadapnya. Sementara Bezzecchi adalah pembalap yang unggul ketika balapan berada dalam pola yang rapi dan terprediksi. Masalahnya, MotoGP tidak pernah ramah terhadap keteraturan. Jika Marquez benar-benar kembali dengan paket kompetitif pada musim 2026, maka tekanan psikologis akan menjadi faktor besar. Bezzecchi bukan pembalap yang lemah secara mental, tetapi ia belum pernah benar-benar berada dalam situasi duel panjang melawan versi Marquez yang lapar, cerdas, dan matang secara teknis. Disinilah letak kecemasan itu muncul. Bezzecchi tahu menghadapi Marquez bukan hanya soal kecepatan satu lap. Ini soal perang akumulatif. Marc mampu menggerus kepercayaan diri lawan sedikit demi sedikit, lewat overtake yang mustahil, lewat penyelamatan motor yang melawan logika, dan lewat konsistensi di kondisi paling ekstrem. Dari sisi teknis motor, Bezzecchi cenderung membutuhkan rear grip stability yang optimal. Marquez, sebaliknya, justru bisa bekerja bahkan ketika traksi belakang berada di zona abu-abu. Ini membuat Marc lebih fleksibel dalam membaca perubahan kondisi lintasan, degradasi ban, hingga perubahan setup selama akhir pekan balapan. Jika kita bicara masa depan, pertemuan Bezzecchi dan Marquez di musim 2026 bukan sekadar duel generasi. Ini adalah benturan dua filosofi balap. Ketertiban melawan kekacauan terkontrol. Dan sejarah MotoGP menunjukkan satu hal yang konsisten. Pembalap seperti Marquez hampir selalu unggul dalam skenario seperti ini. Maka wajar jika Bezzecchi mulai merasa cemas. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia sadar satu fakta pahit. Marc Marquez yang sempat dianggap selesai justru berpotensi kembali sebagai versi paling berbahaya dari dirinya sendiri. Jika itu terjadi, MotoGP tidak hanya akan menjadi lebih cepat, ia akan menjadi lebih kejam. Dan bagi Bezzecchi, pertanyaannya bukan lagi apakah bisa mengalahkan Marc, tetapi apakah siap bertahan di medan perang yang diciptakan Marc Marquez. Disitulah ujian sesungguhnya dimulai.